Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu materi siklus air. Namun sebelum kita lanjut ke materi, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kalian ketahui bahwa air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Contoh yang pertama yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Yang kedua, air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, air pada musim penghujan akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang keempat, air juga akan menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Perhatikan penjelasan siklus air berikut. Yang pertama, air hujan terbentuk dari proses evaporasi. Apa yang dimaksud dengan evaporasi? Evaporasi adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Air sungai, air danau, air laut, dan air yang ada di permukaan bumi akan mengalami evaporasi. Uap air menuju ke atmosfer. Proses selanjutnya yaitu kondensasi. Apa yang dimaksud kondensasi? Perubahan uap air menjadi embun atau titik-titik air yang akan membentuk awan. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Gesekan itu akan menyebabkan presipitasi atau dinamakan hujan. Hujan ini akan mengguyur permukaan bumi, akan kembali lagi ke sungai, danau, dan lautan. Selain itu, air hujan juga akan diserap oleh tanah yang dinamakan infiltrasi. Menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Sungai merupakan sumber air yang banyak dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Sungai terbentang dari hulu sampai hilir. Hulu merupakan bagian awal terbentuknya sungai. Hulu sungai berasal dari wilayah pegunungan. Bagian hulu biasanya memiliki mata air. Hilir merupakan bagian akhir sungai yang terletak berdekatan dengan laut. Contoh pemanfaatan air yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh, sarana transportasi air. Yang kedua, pengairan sawah. Yang ketiga, media tambak ikan dan udang. Dan banyak lagi pemanfaatan air dalam kehidupan sehari-hari kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah
dan perakaran tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah curah hujan. Jadi curah hujan yang tinggi akan semakin banyak cadangan air di dalam tanah. Yang kedua, material batuan. Material batuan ini akan memudahkan air tersimpan di dalam tanah. Yang ketiga, lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang keempat, keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan memudahkan air menyerap ke dalam tanah sehingga air yang ada di dalam tanah akan tersimpan dengan baik dan banyak. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Berikut contoh gambar ketika musim kemarau. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Dua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak. Tiga, banyak hewan yang akan mati karena kekurangan air. Yang keempat, gagal panen karena kurangnya sumber air. Yang kelima, penambak juga akan kesulitan membudidayakan ikan dan hewan air. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga ketika musim kemarau tiba kita bisa menggunakan air tersebut. Mungkin itu anak-anak penjelasan pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa sholat 5 waktu ya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.